Halo teman-teman, mantan DC lapangan pinjol bongkar 3 rahasia kelam pinjaman online. Nah, baru-baru ini ada satu mantan DC lapangan pinjol yang kemarin di Twitter membuat tweet tentang masalah pinjaman online yang ternyata banyak sekali melakukan pelanggaran, dan ini catat ada 3 pokok penting saya jelaskan di video kali ini, jadi mohon simak video sampai habis. Yang pertama, mantan DC lapangan pinjaman online tersebut menjelaskan bahwa pinjaman online itu banyak melanggar aturan OJK. Nah, melanggar aturannya gimana Bang? Nah, melanggar aturannya tentang pertama, bunga dan denda tidak sesuai dengan ketentuan OJK. Jadi mereka membuat yang namanya bunga dan denda seenak jidat mereka, dan ada biaya-biaya siluman yang terselubung. Misalnya nih, kita pada saat pencairan kan biasanya 1 juta itu nerimanya cuma 900.000 atau malah 850.000. Nah, yang 100.000 atau 150.000 untuk biaya administrasi. Jadi itu kan biaya siluman ya teman. Jadi banyak yang menerapkan ini pinjaman online. Jadi mereka istilahnya curang ya teman. Jadi kita tidak dikasih tahu terlebih dahulu, nanti tahu-tahu pas share-nya kok tidak 100%, ini cuma 90%, seperti itu. Belum lagi bunga dan denda yang kita tahu ini lebih banyak dari ketentuan dari OJK yang sudah ditetapkan 0,1% flat harian. Mereka bisa menerapkan seenak jidat mereka sendiri. Jadi ini sangat berbahaya sekali buat teman-teman. Jadi pada saat teman-teman ingin mencarikan, lebih baik teman-teman lihat terlebih dahulu untuk masalah pendanaannya, pencairannya 100% atau tidak, bunga dan dendanya sesuai ketentuan atau tidak. Jika teman-teman merasa ini tidak benar, teman-teman bisa laporkan ke OJK, karena ya menerapkan ini biasanya cuma pinjaman-pinjaman online yang kecil seperti aplikasi Monas atau Krediwan atau ada Kami, ada Pundi atau yang lainnya. Yang jelas pinjaman-pinjaman online yang kecil ini menerapkan ini bunga dan denda tidak sesuai dengan ketentuan. Itu yang pertama ya teman. Untuk yang kedua, mantan DC lapangan pinjaman online tersebut menjelaskan bahwa pinjol menuntut DC lapangan pinjaman online menagih orang dengan target yang harus dicapai. Nah, ini targetnya gila-gilaan ya teman. Jadi ada target mingguan, misalnya seminggu kamu harus bisa menagih orang 20 atau 30. Jadi sangat membuat developer gila karena target mereka sudah tidak masuk akal sekali. Banyak sekali developer yang mulai menyerah seminggu saja mereka sudah takluk ya teman, dan mereka resign dari pekerjaan mereka karena mereka terbebani dengan target yang harus mereka capai. Target mingguan itu ada, target bulanan itu ada teman. Jadi mereka mengejar target itu. Jadi mau nggak mau mereka ya mengintimidasi kita sebagai nasabah GalPay. Mau nggak mau mereka akan menerapkan ini. Mereka akan yang namanya membuat kata-kata kasar atau mengancam seperti itu. Intinya mereka ingin semua orang yang GalPay itu bisa membayar tagihan. Jadi ini adalah salah satu rahasia kelam pinjaman online. Jadi mereka membuat developer bingung sendiri dan terbebani dengan target harian yang harus mereka capai. Terus untuk yang terakhir tentang masalah pinjaman online kecil bisa menyadap kontak. Nah, ini diungkapkan mantan di lapangan tersebut teman, karena ya untuk sadap kontak ini sangat sensitif sekali, karena ini menyangkut privasi kita sebagai orang ya teman, dan ini biasanya menyelipkan untuk debt collector itu. Jadi umpamanya kita pinjam di aplikasi pinjaman online kecil ini, di Playstore itu tidak ada keterangan bisa sadap kontak, tapi jika kita GalPay nanti bisa disadap ya teman. Jadi itu sangat berbahaya sekali buat teman-teman, terutama ini untuk pinjaman online yang kecil-kecil menerapkan ini semua bisa sadap kontak. Jadi sangat berhati-hati sekali buat teman-teman yang sudah GalPay di pinjaman online kecil. Nanti tahu-tahu saat kontaknya disadap semua, diteleponin semua, suruh menagihkan teman-teman. Ini akan membuat teman-teman malu dan frustasi karena ya teman-teman dicap oleh sahabat teman-teman, saudara teman-teman, jika teman-teman punya pinjaman yang banyak dan tidak bisa melunasinya. Ini akan membuat harga dan market bahwa teman-teman turun ya teman, karena ditagih oleh sahabat sendiri. Dan ini akan terus menelpon sahabat teman-teman sampai teman-teman bayar. Jadi teman-teman akan malu sendiri. Nah, ini biasanya diterapkan di pinjaman online ilegal, tapi sekarang pinjaman online legal pun menerapkan ini. Jadi sadapkan takut ini sangat berbahaya sekali. Jangan sampai teman-teman jadi korban ini. Jadi ini adalah 3 rahasia kelam pinjaman online yang diungkap oleh mantan developer yang frustasi dengan kerjaannya teman, karena dibebani dengan yang namanya target harian yang gila-gilaan, dan dia tidak kuat dengan itu dan dia mengundurkan diri alias resign. Semoga teman-teman bisa tahu tentang rahasia ini dan bisa sharing-sharing buat sahabat teman-teman, terutama yang ada masalah seputar pinjaman online, agar lebih paham ke depan tentang rahasia ini. Dan video singkat dari saya dengan manfaat, tetap semangat ke depan yang lebih baik.